Kita ngopi dulu, Bray, biar gak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pedang karya Empu Nusantara yang sangat unik dan sangat menarik. Kali ini sahabat-sahabat, saya akan mengenalkan pedang yang berjenis suduk maru. Dan pedang ini terus terang saya udah lama mendapatkan pedang ini, hanya saya masih ragu ini jenis apa. Ternyata setelah saya tanya ke beberapa teman-teman dan senior dan para sesepuh pelestari golok pedang sepuh Nusantara, bahwa pedang ini konon jenisnya lana atau rahwana. Dan kita tahu bahwa selama ini yang kita pahami tentang rahwana, bahwa rahwana itu sangat mencintai seorang dewi, yaitu Dewi Sinta, seperti mencintai kekasihnya. Ada cerita lainnya, yaitu rahwana kenapa kemudian mencintai Sinta. Ini semata-mata bukan karena Sinta ini adalah seorang dianggap sebagai kekasihnya, melainkan yang sebenarnya bahwa Sinta adalah anaknya Rahwana. Oleh sebab itu Rahwana benar-benar menjaga kesucian dan kehormatan daripada Dewi Sinta. Mungkin sahabat-sahabat semua di rumah memahami bahwa Rahwana menculik Dewi Sinta itu karena cinta, karena nafsu. Padahal dalam cerita yang akan saya ceritakan nanti, ternyata bukan seperti itu. Dan sahabat-sahabat, kembali lagi, ini pedang suduk maru jenisnya, dan handle-nya ini seperti gambaran daripada rahwana. Sosoknya seperti raksasa bertaring, kemudian berkumis. Kalau di Cirebon itu ada pengklana, kemudian dalam kesenian yang lain ada burok. Itu burok yang terakhir muncul itu seorang raksasa, yaitu rahwana, digambarkannya bermuka merah, karena gambaran daripada rahwana yang mukanya merah itu adalah bentuk daripada kemarahan seorang raja, seorang rahwana. Sahabat-sahabat, seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya? Ini dia sahabat-sahabat, rahasia dari kisah rahwana. Tapi sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita tentang rahasia tentang kisah rahwana, kita ngopi dulu, Bray, biar nggak oleng. Rahwana, kisah rahasia. Akulah Rahwana, sang asura. Selama ribuan tahun kematianku dirayakan di mana-mana dengan sukacita. Kenapa? Karena aku menentang bangsa dewa demi kebahagiaan putriku Sinta.
karena aku berjuang membebaskan rakyatku dari aturan kasta. Engkau telah mendengar kemenangan Rama, sang penakluk dalam Ramayana. Sekarang simaklah Rahwanayana, karena aku Rahwana. Rahwana terlahir dari pasangan bangsa Brahmana dan Asura, yakni Resi Wisrawa dan Dewi Suksesi. Ia begitu jengah dengan kehidupan bangsa dewa, dengan sistem kastanya dan kehancuran bangsa Asura yang disebabkan oleh tidak adanya persatuan bangsa Asura. Ia ingin membawa kejayaan Asura sekali lagi, dan takdir mempertemukannya dengan Mahabali, Maharaja terakhir Asura yang sudah terasing. Mahabali menjadi guru bagi Rahwana, namun ada satu hal yang tolak Rahwana dari Mahabali, yakni ketika Rahwana diminta untuk menanggalkan 9 sifat alami manusia dan menyisakan satu saja, yakni akal budi. Rahwana mempertahankan ke-10 sifat alami itu, salah satunya cinta. Karena itulah yang membuat dirinya hidup sebagai manusia. Ia tidak menghilangkan sifat-sifat itu, karena itulah ia disebut Dasamuka. Dengan segala permasalahannya, kemudian Rahwana pelan-pelan berhasil membangun kejayaan Asura dari kerajaan kecil Alengka mencapai puncak peradabannya. Bangsa Asura sangat percaya pada ramalan. Ketika anak pertama Rahwana lahir, ia mendapat ramalan anak perempuannya akan membawa kehancuran bagi bangsa Asura. Karena itu, dalam suatu kesempatan, Badra, orang kepercayaan Rahwana, ditugasi untuk membuang anak itu ke jurang. Namun Badra yang tahu junjungannya sangat mencintai anaknya, tak sampai hati membunuh anak itu. Di hutan, ia malah mendengar derap pasukan bangsa dewa dan meninggalkan anak itu. Ia memanjat pohon dan tetap mengawasi apa yang terjadi. Anak itu dipungut oleh seorang raja bangsa dewa, dan anak itu dinamakan Sinta. Kenapa Rahwana begitu mencintai anaknya itu? Karena Sinta dianggap titisan Dewi Setyawati, wanita satu-satunya yang selama ini ia cintai. Setelah mengetahui kenyataan anaknya menghilang, ia begitu marah. Ia tahu pengikutnya lah yang melenyapkan anaknya. Ia mencari Badra dan mengetahui kenyataan Sinta tidak mati. Ia justru membiarkan Sinta diasuh bangsa dewa daripada nanti akan dibunuh oleh pengikutnya. Namun seorang ayah tetaplah seorang ayah. Ketika sayembara pernikahan Sinta, ia datang dan menyaksikan Rama, seorang pangeran Ayodhya yang terbuang. Dianggap memenangkan sayembara, meski sebenarnya Rama tak benar-benar berhasil menarik busur panah. Pernikahan Rama dan Sinta terjadi, dan amarah Rahwana bergejolak manakala Laksmana memotong payudara Sarpakenaka, adiknya. Ia juga mendengar kelicikan Rama yang memanah Subali ketika Sugriwa mengkudeta kakaknya itu. Ia tidak ingin Sinta bersama seseorang yang licik seperti mereka. Rahwana pun menculik Sinta bersama Marica yang menyamar menjadi Kijang Kencana untuk mengalihkan perhatian Rama. Marica, paman Rahwana, gugur saat itu. Setelah berhasil menculik Sinta dari tangan Rama, Rahwana tidak langsung menjamah atau menyekapnya, melainkan menempatkan Dewi Sinta di Taman Argasoka. Konon Taman Argasoka ini merupakan replika dari keindahan surga yang ada di Kahyangan. Selama bertahun-tahun Sinta dimuliakan di taman ini tanpa dijamah sedikit pun.
apalagi disakiti oleh Rahwana. Meskipun begitu, tak sedikit pun sikap Rahwana berubah. Cintanya terlalu tulus hingga Sinta dengan alasan cinta Rahwana yang begitu besar kepadanya meminta Rahwana agar merelakan untuk mengembalikannya ke tangan Rama sang suami. Mendengar hal itu, Rahwana mengiyakan permintaan Sinta dengan syarat dirinya berduel dengan Rama. Jika Rama mengalahkannya, Rahwana siap merelakan Sinta ke tangan Rama. Ketika Rama datang dengan bala tentara Wanara bersama Hanoman, dengan gagah berani Rahwana menyambutnya dan berteriak sangat lantang, "Aku mencintai Sinta, Rama. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku benar-benar mencintainya, bukan sepertimu yang menikahinya hanya karena berhasil memenangkan sayembara. Semua perbuatanku yang kau sebut mengacau sebenarnya adalah usahaku dalam rangka mendapatkan kembali Sinta." Dan akhirnya Rahwana sang Dasamuka memang harus berakhir dengan bantuan dari pasukan Kerahanoman dan pengkhianatan Gunawan Wibisana yang merupakan adik kandung Rahwana. Rama berhasil mengalahkan negeri Alengkadireja dalam peperangan Brubuh. Sang Dasamuka sendiri harus kembali kepada sang penciptanya dengan dihujam oleh Pana Guhiwa Wijaya, senjata pamungkas milik Rama. Setelah berhasil mengalahkan Rahwana dan membunuhnya, Sinta pun kembali ke pangkuan Rama. Oke, sahabat-sahabat, ada banyak hal yang menarik dari channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Selain sahabat-sahabat mengenal dari ragam jenis handle, jenis bilah, jenis pedang, golok, parang, dan lain sebagainya, tetapi Pedang Golok Nusantara menawarkan agar sahabat-sahabat kemudian membaca, belajar bersama-sama dengan saya untuk mengetahui bagaimana keterkaitan pusaka baik pedang, golok, dan lain sebagainya, terkait sejarahnya seperti apa, terkait kisahnya seperti apa. Saya akan mengajak semua sahabat-sahabat untuk mencari informasi, menggali pengetahuan tentang pusaka Nusantara, juga dengan keterkaitannya pada sejarah dan kisahnya. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan barangkali sahabat-sahabat semua di rumah punya pandangan tentang kisah Rahwana dan Sinta maupun Rama, tulis di kolom komentar, biar kita semua lebih banyak pengetahuan tentang peradaban, tentang kisah, cerita, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar sahabat-sahabat terus bisa mengikuti perkembangan informasi dari Pedang Golok Nusantara. Sekian, salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.